1 per RP1 ya. RP1 sama dengan 1/4 ditambah 1/4. Berapa? 2/4 ya. Dibalik, ingat. Jadinya 4/2, jadinya sama dengan 2. 2. Ya, ini 2. Ini 1 per RP1, 2. Nah, terus lanjut kita yang ini ya. Yang ini berarti sebagai 1 per RP2, rangkaian paralel yang kedua. Ini berarti 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Sama dengan 1. Oke. Nah, berarti ini adalah 2 ohm, rangkaian paralel yang kedua adalah 1 ohm. Selanjutnya, si 2 ohm ini kita seri dulu antara, lihat kursor saya ya, antara 2 rangkaian paralel pertama sama 2 yang ke sini ya. Kita seri dulu dia. Seri berarti anggap ini adalah RS1 ya. RS1 berarti 2 ini, lihat ya kursor saya, 2 ditambah dengan rangkaian paralel yang pertama, 2 juga, ditambah sama 2 yang ini, 2, sama dengan 6. Oke ya, ini RS1 yang atas ya. Nah, terus RS2 itu yang bawah nih, deret bawah, berarti dia RS2 sama dengan 1, paralel yang ini kan 1 ya, 1, kita tambahin sama 2 yang nih, saya tunjuk ya pakai kursor, ini adalah 2. Jadi sama dengan 3. Oke. Kemudian diapain, Bu? Kemudian selesaikan dulu paralelnya. Jadi yang atas, RS1 yang 6, kita tambahin dengan RS2 yang bawah ya, di sini ya. Oke. Nah, ini kita tambahin nih apa ya? 1/RP3 berarti. 1/RP3, rangkaian paralel 3. Nah, ini kita paralel nih semua totalnya, kan 6 ya. Jadi 1/6 ditambah, ini kan hasilnya 3 ya, 1/3. Oke, pakai penyebut 6, berarti ini 1/6 ditambah 6 bagi 3, 2, berarti 2/6 sama dengan, bentar, saya tarik dulu. Nah, ini sama dengan berapa? Halo? 3/6. Iya, 3/6. Jangan lupa teman-teman balik. Jadi sama dengan 2. Iya, 2. Oke ya. Nah, 2 ini adalah, 2 ini semua ini nih. Lihat kursor saya. Bagian tengah, ini kita dapat angkanya 2. Berarti, nah sekarang kalau kita mau cari rangkaian total, R total, berarti kamu jumlah ini 2 yang pertama, ya, ditambah 2 yang tengah ini semuanya kan 2 nih, tambah 2. Ya, tambah 2. Nah, hapus dia. Oke, saya ulang lagi di sini. RT sama dengan 2 ditambah 2 yang tengah ditambah 2 yang terakhir. Nih ya, lihat kursor saya, tambah 2 yang ini. Jadi, sama dengan 6. Gitu deh. Sama dengan 6 ohm. Selesai. Nih, jadi ini hasilnya. Gitu. Ya, 6 ohm ya. Ada pertanyaan untuk tipe yang ini? Oke, jadi hasilnya 6 ya, teman-teman. Oke, itu. Sekarang lanjut. Siapa nih lope-lope? Ya, kamu bisa di sini tuh bareng-bareng sebenarnya ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Oke. Bu. Hadir. Bu, Siapa, saya mau nanyain tadi Bu yang tugas pertama Bu, yang oh, E iya. ya? Yang E, iya. Kenapa? Itu kan ditanya IBC Bu ya? Saya balik lagi nih. Coba dicek Bu. Oke. Ini. I harus yang di R3. IBC, oh, yang IBC. Iya. Ya. Tadi jawabannya udah Bu, 3 kan? IBC 3 ya?
Saya udah hapus loh. Kenapa? Yang mau ditanyakan Kok bisa adalah, 3, Bu? oh kok bisa 3? Ya, pertama Kan gini, ya, paralel soalnya. ah, Jadi paralel kan yang sama kan V-nya kan, Bu, bukan I-nya. paralel yang sama V-nya, iya betul, bukan I-nya, ya. Ya. Terus, Coba Bu, saya mau lihat pembahasan lagi, Bu. kamu bentar, oke. Nih, ya, IBC, ya, kan gini, IBC, oke lihat, arus kan keluar dari sini ya, teman-teman ya. Tadi arus pusatnya berapa? Arus pusatnya itu adalah berapa? I-nya sama dengan I total berapa? I total tuh kalau nggak salah tadi 3 ampere ya? 3, Bu, 3. Ya, 3 ampere. Oke. Nah, ya, 3 ampere. Dava, kan keluar dari sini 3 ya? Ya kan? 3. Terus arusnya naik kan ya? Naik ke atas. Nih lihat kursor saya aja deh. Nih lihat mau saya. Dia kan ke atas nih. Set. Nah, ketika sampai di R1 kan dia masih satu line ya? Iya nggak? Oh, Iya. benar. Iya, berarti I1 di R1, siapa yang ngasih lob nih? Ampun ya. I1 di R1 itu 3 ampere. 3 ampere ya. Nah, yang ditanya di sini kan arus di titik BC. Kalau dia bilang arus di titik BC, itu artinya si BC ini udah jadi satu kesatuan. Jadi Iya. si Pak kan tadi kita punya apa namanya? Hambatan di sini berapa? 2/3 kan ya? Iya, 2/3. Iya, 2/3. Nah, jadi seolah-olah 2/3 nih, 2/3. Bentar. Berarti kan I sama dengan Ya, IBC sama dengan gini. Kan ketika dia BC itu artinya sudah apa namanya? Sudah jadi satu rangkaian. Jadi nanti Iya. jadi satu rangkaian. Jadi ketika ditanya BC, posisi BC itu udah satu hambatan. Kayak gini nih. Saya mau gambar pakai apa? Kita coba pakai ini. Ya, jadi seolah-olah nih, seolah-olah Pak, R2 sama R3 itu jadi satu rangkaian paralel ya, set gitu ya. Nah, ketika dia jadi satu gini, arusnya itu kan arusnya jadi satu line dengan arus pusat. Arusnya jadi satu line dengan arus pusat. Iya. Jadi arusnya itu dia sama mengalirnya di R1 sama di titik BC. Nah, kalau misalnya kamu bertanya tentang I2, baru dia berbeda karena dia bercabang. Ketika di B, dia baru bercabang ke R2 sehingga I2 nilainya beda, I3 nilainya beda. Tapi kalau ditanya IBC, dia satu kabel gitu ya, satu kabel dengan R1. Jadi dia sama. Nah, atau misalnya gini, kamu bisa pakai konsep ini juga. Kan dia 8 volt ya. Tadi kan kita ngitung R1 itu 6 volt ya. 6, ya enggak? 6 volt. 6 volt. Terus di paralel, berarti kan dia totalnya jadi sama nih. Dia 2 volt ya, 2 volt. Nah, itu kita baru bisa nyari I-nya. I-nya itu jadi 3. Jadi, ketika ketika dikatakan BC, dia seolah-olah tuh udah ringkas, udah ringkas, sehingga dia menjadi satu aliran arus gitu. Satu Oh aliran arus. gitu. Bukan IBC itu bukan paralel gitu, Bu. Nah iya, kecuali kalau ditanya I2. Nah, I2 kita nggak bisa katakan 3 karena dia udah bercabang. Tapi kalau BC titiknya tuh jadi tak gitu, jadi satu titik, diangkat satu titik. Nah, arusnya jadi satu kabel, diangkat satu kabel. Gitu. Salah, Bu. Kecuali kenapa? Salah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tugas 1 nggak apa-apa. Kan perdana ya. Oke. Ya, lanjut ya. Ini siapa Jidan? Oke. Nah, sekarang kita Ya, nih teman-teman hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada 2, ada hukum Kirchhoff 1, ada hukum Kirchhoff 2. Nah, ini I masuk sama dengan I keluar. Artinya jangan annotate. I masuk sama dengan I keluar.
Total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar, ya. Kamu bisa lihat gambarnya di sini, ya. I1 kan ada 5 ampere nih, I2 sama dengan 3 ampere, I4 sama dengan 2 ampere, keluar I3. Jadi I5 dianggap masuk, I2 dianggap masuk, I4 dianggap masuk. Berarti total masuknya berapa? Halo? 5. Total arus masuk berapa, ayo? 5. Kok 5 sih? 10. 10. 10. Ya. Dari mana menentukan yang masuk? Perhatikan arah panahnya. Ya. Jadi kalau arah panah ke sini, anggap aja nih titik pertemuan ini sebagai pusatnya ya. I1 dianggap masuk ya ke sini ke tengah kan. I2 dianggap masuk, I4 dianggap masuk, I3 dianggap keluar. Oke. Berarti kalau saya tanya yang masuk berarti totalnya berapa? Berapa? 10. 10. Dari mana 10? 5 ya, kamu tambah 3, tambah 2. 5 tambah 3, 8, tambah 2, 10. Sehingga kalau ditanya, berarti I3 keluar nih. Berapa I3? 10 juga, 10. gitu ya. Karena hukum Kitab 1, arus yang masuk harus sama dengan keluarannya. Jadi kalau masuknya 10, keluar juga harus 10, gitu ya. Kalau masuknya 10, keluar itu berapa? Kurang dari 10, nah itu berarti salah. Jadi arus itu nilainya harus sama, gitu ya. Oke, ini sederhana dari Kitab 1. Nah, lanjut. Ya, teman-teman lihat di sini. Oke. Lihat gambarnya, ya. Ini gambarnya udah agak kompleks. Masuknya berapa? Nih, lihat kursor saya. 10. Masuk 40. Iya, 40 masuk. Ketika arus 40 masuk ini, dia akan bercabang 3 ya. Satu ke atas 10 ampere, kedua ke bawah 25 ampere, terus ke jalur tengah. Ini yang kita sebut sebagai I1. Ya. Berapa nilai I1-nya? 5. 5, iya 5. Nah, caranya gimana dapat 5? Kok suaranya dengung ya? Dapat 5 gimana? 40 kurang 35. 40 kurang 35. Iya, pintar. Bener sih. Iya, jadi 40 ampere ya, kita kurangin 10 dapat 30. Kurangin 25 sisanya 5. Sehingga ternyata I1 di sini 5 ampere gitu ya. Karena harus sama dengan masukannya. Masukannya 40, keluarannya di total juga harus 40. Udah ada 10, udah ada 25, berarti kan total 35. Maka berapa nih sisanya yang ngalir ke I1? Jadinya 5 ampere di sini. Nah, ini caranya, teman-teman. Ya, 40 kita kurangin deh sama 35 sama dengan 5 ampere. Oke. Catat ya, di sini 5 ampere. Ya. Ini saya tulis di sini I1 5 ampere. I1 5. Oke. Nah, I1 5. I1 5 ngalir ya. Ngalir nih ceritanya. 10 ampere diterusin ke titik I. I1 ke sana. Pertanyaannya, berapa nilai I2 di sini? 15. 15. Nerima dari siapa? Nerima dari I1 yang besarnya 5 sama dari P yang besarnya 10. Ya, sehingga 10 ditambah 5 sama dengan 15 gitu ya. Sama dengan 15. Sini, dia sama dengan 15. Oke. Kemudian nah, I2 15 ya, I2 15. Terus ditanya, berapa besar I3? I3 nerima masukan arus dari siapa? I3. Dari I2. Dari I2 sama dari 25 ampere nih. Ya, 25 ampere ketemu di sini gitu ya, kumpul, ketemu juga sama I2. Jadi I3 adalah I2 yang tadi 15 ditambah 25. 15 ditambah 25 sama dengan 40 ampere. Itu ya. Jadi nih, 15 ampere tambah 25 ampere jadi 40 ampere. Nah, I3 40 ampere. Sama nggak dengan awal masukan arusnya? Sama, ya.
Di sini I awal 40, I3 adalah keluaran yang terakhir. Berarti arus yang masuk di awal akan sama dengan arus yang keluar di akhir. Sama-sama 40 ampere. Oke. Ada pertanyaan? Contoh soal yang ini? Lanjut? Lanjut ya. Oke, lanjut. Stop share. Nah. Ya. Coba lihat nih. Hap. Oke. Tentukan kuat arus I1 sampai dengan I6. Nah, silakan kerjakan 1 menit. Nanti saya tanya. I1 berapa, I2 berapa, I3, dan seterusnya. Sudah? Belum, Bu. Belum, oke. Ya, oke ya. Yang saya sebut namanya jawab ya. Oke. I1. Masuk 50 ampere. 50 ampere ini terbagi bercabang ya. Keluar jadi 30 sama keluar jadi I1. Berapakah nilai I1? Ajhari. I1 berapa Ajhari? 20, Bu. 20. Ya, betul ya. Keluar 50, masukkan pertama 50, keluar 30, maka I1 sama dengan 20 miliampere. Ya, betul ya, Ajhari. Oke, lanjut. Saya lihat arus 30 ya. 30 miliampere turun ke bawah. Ya, ini ada percabangan nih. 1 kebagi menjadi I5, ya, lihat kursor saya. Kemudian satunya lagi kebagi menjadi 15 miliampere. Oke, I5. I5, Azka. Azka, I5 jadi berapa nilainya, Azka? Azka. I5 jadi 15. Ya, pintar. I5 jadi 15 ya, teman-teman. Jadi cukup dilihat masukannya berapa, terus dia kebagi menjadi berapa cabang. Masukannya kan 30 ampere, masukan arus. Udah keluar 15, berarti I5 adalah keluaran arus yang lain. Kalau ini 15, maka sisanya 15 ampere. Oke, Aska, betul. Lanjut. I5, ya, tadi kan kata Aska 15 ampere nih, miliampere. I5 ini terbagi lagi dia bercabang ke I4 sama I6, ya. Dua-duanya kita nggak tahu. Oke, I4 kita nggak tahu, I6 juga nggak tahu. Terus kita tengok lagi perjalanan dari I6 ini. Ternyata keluaran dari I6 itu dapatnya 23 miliampere, ya. Si 23 dapat dari siapa masukannya? Dari 15, ya, sama I6. Iya kan? Jadi 23 ini diperoleh dari 15 miliampere sama I6. Berapakah nilai I6? Riza. Berapa Riza? I6. 8, Bu. I6 8. Iya, betul ya. Jadi berapa nilai I6? 8. Dari mana angka 8? Dari 23 miliampere kamu kurangi dengan 15, 8. Oke. I6 8 ya. Tadi I5 Azka bilang 5 berapa? 15. 15 ke I6 8. Berarti I4-nya bisa dihitung dong. Nah, berapa nilai I4? Zaki Sulaiman. 7. I4. Berapakah nilai I4? 7. Coba kita cek. Yes, 7. Ya. Dari mana dapat 7, Zaki? 15 kurang 8, Bu. Nah, pintar. 15 dikurang 8 ya. 15-nya dari I5,
8 itu dari I6 ya. 15 udah keluar nih di I6 8, berarti I4 tinggal 7. Oke. I4 naik ke atas nih ya, lihat kursor. I1 yang tadi 20 ampere kata Azhari juga naik ke atas. Ketemu dong di I2 ya. Ketemu di I2. Berapakah nilai total I2? Safarian. Bentar, Bu. Yo, I2, berarti kamu tinggal jumlahin I1 yang tadi ditambah dengan I4. 15. I1 berapa? I1 berapa, Safarian? Tadi yang dijawab Azhari. 20. Nah, I1 kamu 20, I4 tadi terakhir dijawab Zaki. 27. Nah, iya betul. Jadi I2 dia kan terima arus masukan tuh dari I1 sama I4. I1-nya adalah 20, I4-nya adalah 27. 7. Jadi 20 tambah 7 sama dengan 27 di I2 ya. Jadi I2 sama dengan 27. Oke. Nah, I2 27 ya. Sorry. Kemudian kalau gitu berapa I3? Ya, berapa I3? Berapa ya I3-nya? Sihabudin. I3 berapa ya? 50, Bu. 50. Dapat dari mana 50? 27 tambah 23. Nah, pintar. I3 masukan arusnya adalah 27, yang tadi I2 ditambah 23 sama dengan 50. Nah, I3 ini kan keluaran terakhir nih. Benar nggak kita cek sama nggak ya dengan masukan awal? Nah, ternyata sama. Masukan awal 50, keluaran akhirnya juga 50. Oke, berarti di sini hukum hukum Kirchhoff 1 gitu ya. Kita menyelesaikan ini dengan hukum Kirchhoff 1. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Bu, Ini nanti. Ya, kenapa? berarti Dia mau tanya? cara kerjainnya liatin arus-arusnya gitu ya, Bu? Iya, pertama kamu lihat besar arusnya, yang kedua perhatikan panah arusnya. Nih, kayak misalnya, oh dia tandanya ke dalam, berarti dia masuk gitu ya. Kamu lihat, oh dia bercabangnya kemana gitu. Jadi yang pasti konsepnya yang masuk harus sama dengan yang keluar gitu ya, total yang keluar gitu. Nah, betul. Lihatin arus dan lihat arah arusnya. Oke? Oke, Bu. Oke, sip. Iya. Nah, tadi hukum Kirchhoff 1. Sekarang kita mau ke hukum Kirchhoff 2. Tapi sebelum masuk ke Kirchhoff 2, ada istilah yang harus kalian ada dua istilah. Nah, ini dia. Ada istilah namanya gaya gerak listrik atau GGL. Misal, ada sebuah baterai ya. Ketika misalnya baterai itu rangkaiannya itu masih terbuka. Apa sih maksudnya masih rangkaian terbuka? Rangkaian terbuka berarti dalam sebuah rangkaian itu masih ada yang belum terhubung. Kayak misal nih, teman-teman punya kipas angin di rumah. Selama itu kipas angin steker atau colokannya belum kamu tusukin ke colokan PLN, maka itu kondisinya berarti masih terbuka. Masih belum jadi satu rangkaian utuh, belum jadi rangkaian tertutup gitu ya. Ketika kamu colokin, baru dia terjadi rangkaian tertutup, baru kipas anginnya muter. Nah, pertanyaannya, apakah ketika misalnya sebuah baterai belum dijadikan rangkaian tertutup, apakah sebelum dia dijadikan rangkaian tertutup itu udah punya tegangan? Udah. Jadi kalau misalnya baterai belum dijadikan rangkaian tertutup, dia udah punya tegangan. Nah, tegangan yang ada di saat belum mengalirkan arus listrik atau di saat rangkaian itu masih dalam kondisi terbuka, maka tegangan tersebut disebut dengan GGL, gaya gerak listrik. Jadi sebelum dihubungkan kabelnya gitu ya, masih terbuka, dia udah punya tegangan. Tegangannya disebut dengan GGL. Terus kebalikannya, kalau tegangan ketika arusnya sudah mengalir atau ketika rangkaiannya sudah ditutup, itu namanya tegangan apa? Nah, ini disebutnya dengan tegangan jepit. Itu ya. Jadi misalnya nih, si baterai udah dihubungin nih, arusnya mengalir dengan dibuktikan adanya lampu yang menyala. Ketika arus sudah mengalir, maka tegangan antara dua kutub baterai ini disebut dengan tegangan jepit.
Jadi sederhananya, kalau arusnya belum mengalir, tegangan di sumber itu disebut dengan tegangan GGL. Tapi kalau udah tertutup rangkaian arusnya, arus yang mengalir, tegangannya disebut dengan tegangan jepit. Lambangnya V, gitu ya. Kalau GGL, lambangnya E. Ya, ini E. Oke. Nah, jadi yang kita sebut V selama ini itu adalah tegangan jepit ketika arusnya sudah mengalir. Ya. Nah, gimana kalau seandainya sebuah sumber tegangan kita susun gitu ya secara seri atau secara paralel. Teman-teman punya baterai nih. Baterainya belum dalam rangkaian masih terbuka ya, cuman kita susun aja nih secara seri berurut gitu ya kayak gini. Maka kalau ditanya berapa total GGL-nya gitu ya, kalau dia disusun secara seri, kamu tinggal jumlahin aja. Sama seperti kita menjumlahkan hambatan secara seri. Jadi N dikali E-nya. Misalnya banyaknya baterai ada 3, ya udah 3 dikali E gitu ya. R total, apa sih R total? R total itu adalah hambatan dalam. Jadi setiap baterai itu dia juga punya hambatan di dalamnya. Makanya disebut R total. Untuk membedakan hambatan luar, hambatan dalam itu lambangnya itu R kecil. Kalau hambatan luar lambangnya R besar. Berapa R totalnya? Juga sama, N dikali R. Ya, jadi banyaknya hambatan yang ada di dalam baterai dikali dengan besarnya. Ini GGL. Kalau disusun seri. Kalau disusun paralel ya, kalau disusun paralel kan kita pahami bahwa tegangan pada kondisi paralel dia besarnya sama ya. Oleh karena itu, E total ya, GGL total, maka besarnya juga E aja. Sama dengan besarnya sama gitu ya, sama seperti satu baterai itu sendiri. Kalau seri kan dia dijumlahin N kali E. Kalau di paralel maka E totalnya E aja gitu ya. Karena tegangan pada kondisi paralel nilai besarnya sama. Oke. R hambatannya gimana? R hambatannya juga dia pakai seper gitu ya, atau R dibagi N. Tuh. Nah, sekarang kita ke Kirchhoff 2. Kirchhoff 1 mengatakan arus yang masuk, total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Kalau di Kirchhoff 2, berarti nih dia punya hukum gini. Sigma E ya, pada rangkaian tertutup jumlah GGL sumber arus dengan penurunan tegangan adalah 0. Jadi sigma E jumlah GGL ditambah IR gitu ya. IR ini kan tegangan nih, ditambah IR sama dengan 0. Sigma E ditambah IR sama dengan 0. E-nya adalah sumber GGL, I kuat arus, R-nya hambatan. Sigma E tambah IR sama dengan 0. Duh, gak kebayang, Bu. Oke, lihat dulu nih. Ada syaratnya. Syarat untuk melakukan hukum Kirchhoff 2. Pertama, arus akan bernilai positif jika searah dengan loop. Apa lagi itu loop ya? Loop itu artinya lintasan tertutup ya. Jadi arah di dalam sebuah lintasan tertutup itu kita sebut dengan loop. I bernilai negatif jika arahnya berlawanan dengan loop. E, GGL tadi, bernilai positif jika lintasan loop gitu ya, itu bertemu lebih dulu dengan sisi panjang baterai atau kutub positif baterai. GGL bernilai negatif, E bernilai negatif kalau arah loop bertemu lebih dulu dengan kutub negatif baterai atau sisi pendek baterai. Nah, nggak kebayang? Oke. Lihat gambarnya ya. Oke, teman-teman perhatikan ini ya. Lihat arah kursor saya. Oke. Kamu di sini punya berapa baterai? Ada berapa? 1, 2, 3 ya. Oke. Di sini E1 sama dengan 4 volt. Perhatikan kursornya ya. Ini E2 sama dengan 2 volt. Ini E3 kamu punya 4 voltase. Oke. Ditanya nih, pertanyaannya adalah berapa arus total? Berapa arus totalnya? Ya, di sini. Oke, di sini ditanya I total yang mengalir di rangkaian berapa? Yang kedua adalah berapa nilai tegangan jepitnya? Misalnya PAC, tegangan jepit ya. Tegangan jepit. Tegangan jepit, tapi dari titik A ke titik C aja. Tuh, ini berapa?
Oke. Nah, caranya gimana? Langkah pertama adalah kamu buat arah loop. Jadi, arah loop ini kita buat sendiri nih, teman-teman. Misalnya ya, misalnya saya buat gini, set, arahnya ke sana. Yang biru ini ya, ini ke sana. Terus yang kedua, bikin arah pemisalan arus. Arus kan mengalir dari positif menuju negatif kan ya. Kalau elektron kan ngalir dari kutub negatif ke kutub positif. Terus gimana Bu? Yang mana yang kita harus jadiin acuan atau baterai yang mana? Kamu pilih salah satu aja. Pilih salah satu. Misal, saya pilih ini nih. Jadi positif ke negatif. Untuk memudahkan perhitungan, ya, ini triksnya. Jadikan arah loop ini searah dengan arah baterai. Biar apa Bu? Biar nanti pada saat perhitungan I-nya jadi positif gitu. Kan syaratnya tadi kalau arus positif kalau dia searah dengan loop. Arus positif kalau dia searah dengan loop. Nah, jadi loop ini tuh kan arahnya ke sana. Seolah-olah dia berputar gini nih, ngelilingin rangkaian ya, gini. Nah, untuk biar mudah, arah arus yang saya warnain merah ya, ini saya buat searah. Nih, dia perputaran gini. Jadi kalau mau dilihat dari titiknya, dari titik B, terus ke titik C, terus bergerak ke D, terus bergerak ke A, terus berputar seperti itu. Oke ya, ini udah saya buat arahnya searah antara lintasan loop sama arusnya. Lanjut ya. Oke. Kan tadi kita mau nyari berapa I total. Caranya adalah pakai hukum 2 Kirchhoff, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke. Terus gimana? Nah, kita mulai nih, terserah kamu mau mulai dari titik mana. Tapi kalau mulai di titik B, maka berakhir di titik B juga. Supaya terjadi satu putaran, ya. Oke, saya mulai dari titik B ya, teman-teman. Nih, kita mulai dari sini. Oke. E itu kan GGL. E itu baterai, GGL baterai. Maka kita fokus dulu ke GGL-nya ya. Oke. Kita jalan nih dari B. B set, ketemu baterai pertama. Pertanyaan saya, yang saya temui itu kutub pendeknya atau panjangnya dulu? Halo? Pendek. Nah, ketika misalnya arah kita ketemu pendeknya dulu, maka kita bisa katakan tadi ya, kalau dia ketemu pendeknya dulu, maka E-nya itu di sini, si 4 voltnya ini, dia bernilai negatif. Karena yang kamu temui adalah kutub negatifnya dulu, yang pendek. Maka jadi negatif. Di sini saya tulis, lihat ya, minus 4. Oke. Ya, teman-teman lihat kursor saya ya, nih. Dia minus 4. Oke. Kan udah nih jalan dari B, set, habis ya. Kita cari GGL dulu. Terus dari C menuju D. Ketemu GGL nggak? C ke D. Halo? Enggak. Enggak. Bu. Ya. Nggak ada baterai di situ ya. C ke D nggak ada baterai. Jadi kita cari baterainya dulu. Terus kita bergerak D ke A. Ada baterai? Ada. Ini. Ya. Nah, ketika kamu bergerak dari D ke A, kamu menemukan kutub apa dulu? Panjang. Positif. Panjang. Jadi positif. Jadi 2 ini dia menjadi positif 2. Oke. Taruh di sini positif 2 ya, positif 2. Nah, lanjutkan dari A menuju B karena kan awal mulai dari B berakhir di B. A menuju B ketemu baterai lagi. Pendek. Berarti dia apa? Negatif. Negatif. Maka 4 volt di sini dia menjadi negatif. Jadi minus 4. Oke. Nah, berakhir di B. Habis kan? Tegangannya habis ya. Jadi pertama tuh sisir tegangannya dulu atau GGL-nya dulu. Minus 4, positif 2, min 4. Oke, tegangan sudah habis. Kurungin, ditambah sigma IR. Oke, I-nya kan kita belum tahu ya. Cuman yang kita udah tahu bahwa arah arus searah dengan loop. Maka di sini I-nya positif. Jadi plus I. Ya, plus I. Oke. Terus, dah. R. R-nya gimana? R yang ada jumlahin semuanya. Kalau untuk R, dia nggak berpengaruh sama positif sama negatif. Nah, misalnya kita mulai tadi dari B. Ketemu R1, 15. Ketemu lagi R2, 5. Ketemu lagi R3, 10. Nah, R yang ada itu kamu jumlahin. 5, 10, 15. Semuanya di total aja. Sama dengan 0. Oke? Nah, kita hitung deh, min 4 tambah 2, min 2. Min 2 tambah min 4, minus 6. Ya, tulis di sini minus 6. Ditambah
I-nya kan belum tahu, kita jumlahin dulu R-nya. 5 tambah 10, 15. 15 tambah 15, 30I. Jadi teman-teman di sini minus 6 ditambah 30I sama dengan 0. Kita mau nyari I-nya kan, 30I minus 6-nya pindah ruas, sama dengan 6. Sehingga I sama dengan 6 dibagi 30. 1/5 sama dengan 0,2. 0,2. Oke, 0,2 ampere di sini. Sampai sini paham nggak? Sampai 0,2 ampere. Ada yang mau bertanya sebelum lanjut? Saya mau nanya, Bu. Iya, boleh. Silakan. Gimana? Saya kurang merhatiin yang I-nya tadi, Bu. Yang kenapa I. jadi plus I, Bu? Oke, ya nih Atar. Pertama, kan kita bikin arah loop ya. Arah loopnya bebas apa enggak, Bu? Bebas aja sebenarnya. Tapi untuk memudahkan, kita pegang bahwa arah loop sama arah arus kita samain. Jadi, ini pemisalan sebenarnya. Kita misalkan arah arusnya tuh begini. Boleh nggak, Bu, kalau saya bikin arah sebaliknya? Boleh aja. Cuman ingat perjanjian tanda. Perjanjian tandanya gini. Perjanjian tanda tuh, kalau arah arus, ini kan dia ke kanan ya, lihat ya, ke kanan, ini juga ke kanan, arus ke kanan, loop ke kanan. Kalau arah arus dan arah loopnya itu sama, maka I ketika di sini, ya, atau lihat kursor saya ya, I ketika di sini dia positif. Tapi kalau misalnya kamu membuat arah loop dan arah arus itu berlawanan arah, maka kamu menulis di sini dia menjadi apa? Negatif. Ya, negatif. Tapi boleh nggak, Bu, berlawanan arah kayak gitu jadi negatif? Maksudnya untuk ngerjain soal terus kamu, saya nggak mau kayak gini, arusnya ke arah sana aja gitu ya, ke arah yang 15. Boleh aja, tapi nanti pas perhitungan pastikan ini kamu kasih tanda negatif gitu. Nanti berpengaruh nih jadinya minus 30I kalau kamu ganti arah arus. Gitu. Gimana, Atar? Bu, Ibu, saya mau nanya. Iya. Kan kalau loop kan kita kan boleh boleh tentuin arah sendiri. Kalau misalnya yang merahnya kita boleh tentuin nggak, Bu? Apa udah ketahui di soal? Enggak. Jadi arah loop dan arah arus itu teman-teman yang melakukan pemisalan. Teman-teman yang menentukan sendiri gitu. Jadi kan jadi arah arus sama ada soal nih. Maka langkah yang pertama banget kamu lakukan adalah tentukan arah loopnya dan tentukan arah arusnya. Sebenarnya bebas aja kamu menentukan searah atau enggak searah atau berlawanan arah. Cuman harus kesepakatannya kalau dijadikan searah, I-nya di sini jadi positif, kalau berlawan arah I-nya jadi negatif gitu. Bebas aja menentukannya. Tapi harus kalau dia searah, dibuat searah ini sama gitu ya, arahnya dengan loop, arus dengan loop berarti positif. Ketika arahnya berlawanan antara loop dan arus, dia negatif gitu. Jadi yang menentukan arah di awal siapa, Bu? Kita sendiri. Soal nggak akan memberikan arahan gitu ya. Kecuali ada soal yang udah ngasih tanda panah arusnya gitu ya. Set gitu. Berarti kita ngikutin sesuai soal. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih petunjuk arah arus di soal, maka teman-teman bahasanya itu melakukan pemisalan gitu ya. Nah, misalnya gini. Kan hasil perhitungan tadi kamu dapat 0,2 ampere ya. Positif ya, hasilnya positif nih 0,2 ampere. Ketika kamu mendapatkan nilai positif di sini, itu artinya ya, pemisalan arah arus yang kita lakukan itu benar. Gitu, misalnya saya ngasih arah arus kan B ke C arahnya ke sini gitu kan, C ke D begini tanda merah ini. Nah, ternyata kalau hasil perhitungan kita dia positif, berarti pemisalan arah arus dalam kondisi real rangkaiannya itu benar kalau menghasilkan angka yang positif. Kalau negatif gimana, Bu? Kalau negatif, itu artinya pemisalan yang kita lakukan pertama kali terhadap arah arus, itu salah. Berarti arus mengalir pada arah sebaliknya. Misal, maksudnya gini, misal ya, kalau misal seandainya, ini misal ya, I-nya, ini misal, I-nya misalnya dapatnya min 0,2 misal. Kalau I yang kamu perhitungkan di sini ternyata hasil minus 0,2 itu artinya
arusnya nggak ke sana, tapi arusnya ke sini. Gitu. Kalau dia I-nya min 0,2 gitu ya. Jadi kalau misalnya dapat yang minus, pemisalan real sesungguhnya adalah yang warna biru gitu ya. Pemisalan saya warna merah. Ternyata hasil hitungan saya minus. Oh, berarti arah arus yang sebenarnya adalah yang biru ini yang arahnya ke sana. Gitu. Bu, Ya. kalau misalnya itu dapatnya minus, tapi berarti kan salahnya cuma di plus minusnya doang, tapi angkanya tetap sama kan, Bu? Angka sama. Iya, betul. Angka sama. Kalau minus 0,2. Ini dia menunjukkan arahnya aja yang berbeda gitu ya, tapi angka tetap sama. Angka tetap sama gitu. Jadi mau minus plus tetap benar, Bu? Benar, angkanya iya, tapi kamu harus berarti gini, kondisinya gini, kan min atau plus itu menunjukkan arah ya? Iya. Ya, ketika hasilnya positif, misalnya kamu ngitung hasilnya positif, itu artinya kan sebelumnya teman-teman melakukan pemisalan arah arus kemana kan? Berarti pemisalan yang kita lakukan itu benar, sesuai gitu ya. Tapi kalau hasil akhirnya jadi negatif, berarti pemisalan yang kita lakukan itu nggak sesuai. Arah yang sebenarnya adalah arah sebaliknya dari yang kita misalkan. Gitu. Paham nggak Paham, Bu. saya? Paham. Oke. Berarti intinya Jadi, jawabannya harus positif ya, Bu? Kenapa? Berarti intinya jawabannya harus positif ya, Bu? Iya, kalau mau sesuai, maka jawaban kamu harus positif di sini. Kalau mau sesuai antara pemisalan kita dengan ceritanya real rangkaian itu tuh arusnya beneran kemana sih gitu. Kalau positif berarti bahasanya tuh tebakan kita tuh benar tentang arah arus gitu. Nah, kalaupun misalnya negatif nggak bermasalah besar, cuma dia menunjukkan bahwa oh yang kita tebak tentang arah arus yang kita misalkan itu ternyata berbeda gitu. Kalau dia hasil akhir hitungan kamu adalah negatif. Bu, tapi jawabannya benar gak, Bu? Yang mana? Jawabannya Jawabannya, kalau misalnya gini, kalau misalnya kamu pakai I di sini misalnya dapat minus 0,2 ya, minus 0,2, saran saya kamu balik arah arusnya. Kamu balik arah arusnya, biar nanti pas untuk penghitungan tegangan AC bisa betul. Ini saya lanjutin dulu ya. Ini saya lanjutin dulu. Oke, nanti ketahuan apa sih AC gitu ya. Gini nih. Ceritanya teman-teman udah dapat 0,2 ya. Kamu udah dapat 0,2. Nah, ini selesai nih. Berarti arus yang mengalir pada rangkaian itu adalah 0,2 ampere. Sekarang ditanya, berapakah nilai tegangan jepit antara titik A sama titik C? Mana A sama C? Coba lihat ya. Lihat kursor saya. A itu kan di sini nih, teman-teman ya. C itu di sini. Untuk berarti titiknya dari A menuju C. PAC itu berarti dari A menuju C. Ada dua jalan atau ada dua jalur lintasan pada rangkaian. Lihat, saya lewat atas, berarti dari A ke B, terus ke C. Ya, dari A ke B, terus ke C. Nah, itu jalur pertama. Jalur kedua, dari titik A, saya pakai jalur samping bawah kanan. Dari A ke D ke C. Jadi untuk menghitung PAC ada dua cara. Pakai lintasan atas A, B, C, atau pakai lintasan bawah A, D, C. Yang pasti awal di A, akhirnya di C. Oke. Saya jelasin dulu arah yang atas ya. Arah atas itu berarti lintasan A, B, C. Oke, rumusnya apa kalau mau nyari tegangan jepit? Rumusnya sama dengan rumus hukum Kirchhoff 2. Sigma E ditambah sigma IR. Tapi bedanya dia nggak dinolkan. Dia sama dengan PAC, tegangan jepit itu sendiri ya. E ditambah IR sama dengan P gitu. Oke, arah ke atas. E itu kan baterai atau GGL. Kita lihat dari arah ke atas ya. A ke B. Nemu baterai di sini? Iya. Nemu baterai ya. Kamu ketemunya kutub apa? Pendek. Kutub apa? Negatif. Kutub pendek. Negatif. Ya, negatif. Berarti 4 volt di sini dia menjadi minus 4. Minus Oke? 4. Taruh di sini ya, min 4. Nih, min 4 yang pertama. A ke B. Dari B kan saya ke C. Ketemu baterai? Ketemu. Temu. Negatif, positif? Negatif. Negatif. 4. Berarti min 4 juga. Oke?
min 4, min 4. Habis nih ke C. Habis baterainya. Nah, terus kan ditambah I dikali R. Ya. I-nya tulis I dulu. R-nya adalah R yang kamu lalui dari A ke C. Kan tadi jalur atas set. Ketemu R yang berapa? R yang 15. Jadi, tambah I dikali 15. Terus I-nya yang mana, Bu? Nah, I-nya yang kamu dapat dari perhitungan tadi. 0,2 ampere. Ya. Saya masukin di sini 0,2 ampere. Jadi, min 4, min 4, min 8 ditambah 0,2 dikali 15. 0,2 dikali 15 adalah 3. Min 8 tambah 3 sama dengan minus 5 ampere. Nah, gitu. Misal, Bu, misalnya I yang di atas saya dapatnya negatif. Ya, saya dapatnya negatif. Terus, ke sini gimana, Bu? Ya, nggak apa-apa. Kalau kamu mau tetap negatif, kamu konsisten aja, yang penting konsisten. I-nya pakai min 0,2 ampere, berarti arah-arusnya kan berkebalikan sama saya kan? Ngerti nggak? Ntar arah ABC gitu kan, berarti kan arah arus kamu ke sini ya, ke sini. Berarti 4-nya jadi positif, 4 yang atas juga jadi positif, gitu. Ntar kita kerjain deh, kalau apa, coba latihan biar kamu paham. Ini dulu, ini paham nggak kenapa jadi minus 5 volt untuk tegangan AC? Paham, Bu. Oke, Paham, paham. Bu. Yes. Nah, sekarang coba dong, Bu, pakai jalur bawah. Oke, kita lihat jalur bawah ya. A ke C, berarti A jalurnya, ke D, terus ke C. Sama nggak sih? Nah, rumusnya sama nih. Nih, PAC untuk arah samping kanan bawah ya maksudnya. Dari A ke C, set, ketemu dengan E2. Apa yang kamu temui? Negatif atau positif? Negatif. Negatif. Ya, negatif di sini 2 volt, berarti min 2. Oke. Min Nah, 2. Nah, sekarang kan I dikali R, ya. Lihat, kan kita AC, tapi lewat jalur sini. Set, ini arah kita kan? Nah, berbenturan nggak sama arah arusnya? Berbenturan. Nah, berbenturan. Berbenturan. Atau berlawanan. Ketika berbenturan atau berlawanan, maka arus dari A ke C lewat lintasan bawah, dia I-nya menjadi negatif nih, teman-teman. Nih, negatif ya. Tuh. Kalau di sini kan tadi enggak. Kenapa? Kenapa enggak, Bu? Kenapa? Karena dia searah. A ke C lewat jalur atas itu satu arah dengan arah arusnya. Sama kan dengan tanda panah merahnya. Maka I-nya positif. Tapi kalau kamu lewat jalur bawah, kamu akan nabrak dengan arah arus yang ada. Karena nabrak atau berbenturan, I yang kamu punya itu negatif. Ya, jadi min I. Oke. Nah, terus R-nya kan, A ke C lewat jalur bawah, kamu punya 2 R nih. R3 10, R2 5. 10 tambah 5, 15. Oke. Nah, terus min 2, min I. I awal kan 0,2. Karena dia min I, jadinya min 0,2 dikali 15. Min 0,2 kali 15, min 3. Ditambah min 2, sama dengan min 5 volt. Jadi, yang penting konsisten. Mau kamu pakai jalur atas ke ABC, atau kamu lewat jalur bawah ADC, hasilnya sama-sama min 5 volt. Gitu. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Kalau misalnya kita mau nyari, misalnya nyari V-nya, tapi nggak ada baterai, itu boleh, Bu? Nyari V-nya nggak ada baterai. Nah, kalau misalnya nyari V-nya tapi nggak ada baterai, kamu boleh, kan ada 2 jalur tuh ya. Nanti kan pasti misalnya kayak A ke C, ternyata di sini nggak ada baterai di salah satunya. Kamu hitung dulu yang ada baterainya, Tapi kalau kamu penasaran, ntar boleh dicek. Sama nggak sih dengan kondisi yang nggak ada baterainya? Kalau nggak ada baterainya, berarti kan E-nya 0, ya nggak? Iya. Iya, kalau nggak ada baterai berarti E-nya 0 gitu. Tapi sama sebenarnya, sama gitu. Boleh pakai 2 jalur, boleh. Kalau kamu nggak yakin, bandingkan antara jalur yang atas sama jalur yang bawah gitu. Ntar kita coba latihan. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya. Halo? Saya Atar, Bu. Atar, oke Atar. Nyari tegangan jepit itu memang selalu dari A ke C atau gimana, Bu? Oh, enggak. Sesuai request soal. Misal, hitung VAD misalnya. Ya, VAD. Berarti dari A ke D. Kamu boleh pakai jalur
A ke D langsung, atau kamu pakai jalur A, B, C, D. Boleh. Jadi nggak selalu AC, tapi bisa jadi abjad yang lain atau titik yang lain. Itu sesuai request soal aja. Nah. Oke, ya. Jadi nggak selalu sama AC. Bu, ya. saya masih mau nanya, Bu. Oh, saya putus. Tes. Masih putus kah? Nyambung, Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nyambung, Bu. Nyambung, oke. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Saya mau nanya, Bu. Ya, Riza. Tentang persoalan tadi, Bu. Gimana kalau arus pemisalan itunya salah? Arus pemisalnya salah. Saya masih bingung. Iya. Oke. Misal nih, Riza. Kamu dapat di sini I-nya negatif ya, Riza ya? Iya, I-nya negatif. Oke, sebentar saya draw dulu deh. Kalau arah, misal ini kan arah saya warna merah ya, Za? Ya, Bu. Ya. Misalnya kamu memisalkan arah arusnya gini, ke sini nih. Ya, arah kamu ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ke sini. Pokoknya berbeda sama yang merah ya. Nah, oke. Berarti kan kamu dapatnya di sini negatif dong, ya gak? Ya, negatif. Negatif berarti negatif 30. Nah, ini juga 2. Iya, bentar. Ini ya si tegangan kamu juga berbeda nih. Tegangan kamu misalnya kita mulai dari titik apa? Kita mulai dari titik B ya, B deh tuh. Ini nih, set. Berarti kamu kan ya ininya jadi negatif 0,2 ya, 0,2. Nanti ketika di min 0,2, ketika masuk sini nih, Iza, ketika masuk I sini, itu kamu masukin min 0,2. Min 0,2. Min 0,2. Dan terus aja konsisten sampai akhir. Jadi masalahnya nggak jadi masalah negatif atau positif ketika I total, tapi yang penting kamu konsisten. Konsisten pegang aturan kalau arah loop sama arah arus searah berarti dia positif, kalau berlawanan jadi negatif. Itu yang dipegang. Tapi nanti hasilnya akan sama hasilnya. Yang penting kamu konsisten aja dengan aturan itu. Jadi jawabannya tetap minus 0,2 ya, andekan ya kayak gitu ya. Iya. Misalnya nanti min 0,2, iya, betul. Oke, nanti coba deh. Ini saya kasih latihan ya. Saya kasih latihan, saya bebasin teman-teman menggunakan arah arusnya. Sebentar. Oke, biar kebayang. Latihan. Oke. Nah, lihat. Ini saya kasih arah seperti ini ya. Loopnya ke sana, arusnya ke sana. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau coba gitu ya, Bu saya mau beda Bu, arah loopnya misalnya balik ke sana, otomatis arusnya mau kemana gitu. Yang penting konsisten boleh dicoba. Coba kalian misalnya cek gitu ya. Nah ini teman-teman coba kerjakan dulu, kerjakan 2 menitan. Berapa arus dalam rangkaian dan berapa tegangan jepit PAC. Nah kebetulan sama-sama PAC nih. Jadi kamu boleh pakai jalur A, B, C, boleh pakai jalur A, D, C. Coba ya. Silakan, ntar kita bahas, dikerjain dulu. Kita udah 10.20 ya? Ya, hadir. Dan penentuan loop-nya itu, Loop itu kita iya. Berserta arusnya juga terserah kita juga. Betul. Pemisalan arah dan ditentukan dari kutub baterai. Ya, kan gini. Ini kan baterai ada 2 nih. Bisa jadi arah baterainya sama. Bisa jadi juga berlawanan. Kalau berlawanan gimana? Ya terserah kamu. Kamu mau mengambil patokan salah satu baterai aja misalnya. Jadi sebenarnya arah loop sama arah arus itu kita yang tentukan pemisalannya sendiri. Gitu ya. Jadi di soal nggak ada. Cuman kita konsisten aja. Ketika kita jadikan arah loop sama arah arus sama, berarti I positif. Kalau dia berbeda, berarti negatif. Yep. By the way, udah 10.20 ya. Teman-teman mentoring ya? Iya, Bu. Mentoring, iya, BPI. Oke. Ini kan PR-nya sama seperti ini, ya.
Kalau nggak salah PR yang ini ya. Nih, ini I1 6 volt ya. Ini 6 volt. Ini PR yang di mana? Yang di GCR. Ya, teman-teman coba kerjain. Nah, tapi kalau mau latihan juga, kamu boleh buka lagi. Dicoba dulu kerjain. Nah, kalau misalnya nggak paham atau ini boleh tanya saya via grup fisika misalnya. Slide-nya bagian ya, Bu ya? Slide-nya udah di GCR. Boleh download. Jadi, saya udah update dari yang kemarin, kalau nggak salah udah saya update. Oke. Ya. Sampai sini dulu. Sihabudin kemana Sihabudin? Zaki, nggak boleh tutup kamera Zaki. 33. Oke, saya balikin host-nya ke siapa nih? Ajari ya? Ajari udah. PJ host siapa di kamu? Saya Bu, saya ya dari. Oke, Ajari saya jadiin host ya.